Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Ma'rifat Hidayah. Nama saya Siti Rosida. Nama saya Giarianti. Kami dari kelompok 2 yang bahas tentang sistem pencernaan. Hari ini kami akan mengadakan sosialisasi tentang kesehatan gigi ke TPA Alia Mani. Selamat menyaksikan. Melakukan observasi ke TPA Alia Mani. Kami melakukan wawancara dengan salah satu guru bernama Ibu Rodiah. Beliau menuturkan bahwa anak-anak sering mengkonsumsi makanan manis dan lengket, serta beberapa anak-anak juga mengalami kerusakan pada giginya. Kami melihat banyak jajanan manis dan murah yang menarik anak-anak untuk membelinya di lingkungan sekitar TPA tersebut, yang bisa menjadi penyebab kerusakan gigi. Itu ada yang namanya lapisan lapisan apa? Yang membuat kuat. Sebab gigi berlubang adalah makanan dan minuman manis. Karena makanan dan minuman manis adalah santapan lezat bagi para bakteri di dalam mulut. Bakteri-bakteri ini akan menggerogoti sisa-sisa gula yang menempel di permukaan gigi dan menghasilkan asam. Jika dibiarkan dan tidak dibersihkan, maka lama-lama dapat menyebabkan lubang. Bulat kiri, bulat kanan, bulat juga depan. Sapu atas kiri kanan, sapu bawah kiri kanan, lurus atas kiri kanan, lurus bawah kiri kanan. Jangan lupa lidahnya, 1 kali saja, lalu kumur 2 kali dan buang airnya. Halo, saya Dr. Mario. Hari ini saya akan menjelaskan penyebab sakit gigi yang paling umum terjadi khususnya untuk masyarakat di Indonesia. Sebelum videonya dimulai, jangan lupa like dan subscribe ke channel Dental Universe. Oke, penyebab sakit gigi yang paling umum yang pertama adalah gigi berlubang. Gigi berlubang ada berbagai macam. Gigi itu memiliki 3 lapisan. Lapisan pertama yang kita sering sebut email, lapisan kedua yang kita sebut dentin, dan lapisan ketiga yang kita sebut pulpa atau kumpulan atau ruang dari syaraf. Ketika lubang itu masih mengenai email, itu tidak memiliki keluhan, biasanya hanya suka nyelip makanan dan sebagainya. Yang kedua, kalau sudah mencapai lapisan yang kedua, itu mulai ada keluhan seperti apabila ada rangsangan, dia mulai mengalami ngilu dan sebagainya, seperti minum dingin, makan manis. Tapi setelah tidak makan manis atau tidak minum dingin, itu tidak ngilu. Dan yang ketiga, apabila sudah mengenai syaraf, itu ciri-cirinya adalah terdapat nyeri atau ngilu secara spontan. Artinya ketika tidak ada rangsangan, itu bisa terjadi ngilu. Apabila terjadi rangsangan pun, itu ngilunya sangat hebat. Oke, sekarang yang kedua, penyebab sakit gigi yang paling umum dialami oleh masyarakat khususnya untuk di Indonesia adalah akibat dari metode penyikatan gigi yang salah. Itu menyebabkan bagian gigi di leher gigi yang dekat dengan gusi itu mengalami pengikisan. Terkikis akibatnya lapisan email dari gigi terbuka, terbuang, dentin itu terbuka sehingga menyebabkan adanya rasa-rasa ngilu dan rasa-rasa tidak nyaman.
hal-hal seperti itu bisa dihindari dengan kita mengedukasi pasien bagaimana cara menyikat gigi yang baik dan benar. Oke, sekarang yang ketiga. Yang ketiga, penyebab sakit gigi yang paling umum adalah tumbuhnya gigi, terutama untuk tumbuhnya gigi bungsu. Gigi bungsu itu adalah gigi geraham terakhir yang memang kita tidak tahu dia kapan numbuhnya, akan numbuh seperti apa, apabila ada atau tidak benihnya, kecuali kita melakukan foto ronsen. Ketika gigi itu mau tumbuh, dia akan berusaha untuk mendesak si gusi. Ketika gusi itu terdesak, muncullah respon dari gusi, yaitu gusi mengalami peradangan. Sakit yang dialami ketika gigi bungsu ini mau numbuh itu bisa sampai mengganggu tidur, bisa sampai sakitnya seharian dan tidak hilang-hilang. Bagaimana cara mengatasinya? Datang ke dokter gigi, kami akan membantu untuk memberikan treatment, yaitu bisa dengan giginya kita buang, atau karena posisinya tidak baik kita lakukan operasi, atau memang gusinya kita buang sedikit untuk melancarkan si gigi bungsu itu supaya tidak menabrak si gusi, dia bisa keluar dengan baik. Oke, sekarang yang terakhir, yang keempat, penyebab sakit gigi yang paling umum terjadi adalah peradangan yang sudah mencapai ke ujung akar. Ini disebabkan oleh apa? Gigi dan tidak dirawat sampai mengenai syaraf gigi dan sudah mencapai ke ujung akar, itu akan menyebabkan peradangan ini menimbulkan si kuman-kuman yang ada di dalam ini, membuat suatu cairan-cairan yang kita sebut sebagai nanah. Nah, nanah ini mencoba untuk mencari jalan keluar. Ketika dia tidak bisa keluar melalui si gigi, dia akan membuat si gusi di sekitar gigi yang mengalami peradangan ini membengkak, dan akhirnya ketika nanah itu mencoba mencari jalan keluar, solusinya seperti apa? Kita sebagai dokter gigi akan membuka si gusi sehingga nanahnya dapat jalan keluar dengan baik. Setelah nanah sudah keluar, itu akan menimbulkan kelegaan yang tentunya menghilangkan rasa sakit secara instan. Nah, sekarang udah tahu kan gimana penyebab sakit gigi yang paling umum terjadi di masyarakat di Indonesia. Oleh sebab itu, kita sebagai orang yang memang berpengetahuan yang baik, kita harus mengerti bagaimana kita harus menjaga supaya kita jangan sampai sakit gigi. Sebelum sakit gigi, sebaiknya datang ke dokter gigi untuk memeriksakan gigi dan kesehatan mulut Anda. Dental Universe, we trust you.